3 tahun ini. Bagaimana cara kita konsisten terhadap bisnis yang kita jalani? Terima kasih. Karena perkenalkan nama saya ingin bertanya ke Mas Ian. Apakah tantangan terbesar dalam mengikuti PTBS ini dan bagaimana bangkit kembali menjalankannya? Terima kasih. kita bacakan ya. 2023 Mas Kausar itu punya bonus sponsor 65 juta. Bonus pengembangan bisnisnya 15 juta. Banyak ya? Nah, ini 2024 itu lagi 65 juta. Bulan Januari kemarin Mas Kausar gajian bonus sponsornya 46 juta. Pengembangan jaringannya 10 juta. Hari ini 10 hari kita di bulan Februari ya. Berapa ini? Enggak kelihatan. 20 juta. Itu kalau kita jadi karyawan selain dapat P17 tadi kayak saya, kita harus bekerja 4 bulan baru bisa punya penghasilan seperti Mas Kausar. Benar enggak? Nah, ini Mas Kausar 18 tahun guys. Penghasilannya segitu. Kiat suksesnya apa Mas? Nah, silakan. Oke, jadi saya jawab ya. Jadi jawab. Berdiri Mas, berdiri. Nah, jadi untuk Mas Valentino saya izin jawab. Di sini rumus suksesnya gimana sih Mas caranya? Kok masih muda, baru lulus SMK udah bisa gitu loh ya. Menjalankan usaha ini. Hasilnya juga nggak main-main. Ratusan juta saya dapatkan hanya dalam 5 bulan. Nah, kalau menurut saya itu ada 3 faktor. Yang pertama sudah jelas situ orang tua. Ya, terima kasih kepada orang tua saya, Pak Didi dan Bu Hayati. Ya, faktor yang paling pertama ialah orang tua. Kita nggak munafik bahwasanya kalau kita bikin orang tua kita seneng, itu pasti kita akan dimudahkan jalannya. Dimanapun susahnya pasti dimudahkan. Ya, apalagi orang tua saya sangat mendukung di usaha ini. Artinya saya menjalani usaha ini, orang tua saya senang. Makanya saya lancar di usaha ini. Jadi teman-teman di sini ya, hampir saya mau bawa ibu ya. Jadi teman-teman di sini ya kan, ingin lancar menjalankan suatu usaha, tepatnya di sini, sahabat karib. Itu ajaklah orang tua kalian ke sini juga untuk mensupport teman-teman semuanya di sini. Karena kita sebagai anak butuh pasti 1000% butuh dukungan orang tua. Pasti butuh orang tua pasti. Nah, terus yang kedua ialah relationship atau pasangan atau hubungan, entah sosial, entah teman, entah lingkungan, apapun itu pasti juga menentukan faktor kesuksesan kita semuanya. Nah, di sini teman-teman pilihlah lingkungan yang tepat, pilihlah organisasi yang tepat. Nah, contoh yang paling sangat tepat ialah sahabat karib. Tidak ada lagi organisasi yang terbaik ini teman-teman ya, yang bisa merubah anak usia 18 tahun bisa jadi jutawan di sini hanya dalam hitungan bulan. Belum ada, masih di sahabat karib. Sangat-sangat luar biasa emang. Nah, terus di sini yang ketiga ialah ikhtiar dan juga berdoa. Loh, kok ikhtiar dulu? Iya, ikhtiar adalah wujud dari doa. Kalau kita doa terus tapi nggak ada ikhtiar, buat apa? Tapi kalau kita ikhtiar, ya kan, itu sudah wujudnya dari doa kita. Jadi saya rangkum ada 3 tadi. 1 orang tua, 2 relationship atau relasi, yang ketiga ikhtiar dan juga berdoa. Masih ingat ya? Masih ingat? Nah, kalau tips sukses dari saya seperti itu Mas. Oke Mas, saya mau tanya satu aja Mas. Iya. Uang segitu banyak buat apa? Kan masih muda, belum punya tanggungan. Iya. Ya, orang tua miliarder dua-duanya, belum Iya. punya istri ya kan? Uang puluhan juta buat apa? Selain buat beli mobil ya? Banyak sih Pak. Saya beli barang-barang ready, terus beli makanan mewah juga, Untuk mempersiapkan masa depan. dan juga ada sih dapur untuk beli aset seperti tanah, emas dan lain sebagainya. Guys, apa bulan setengah udah bisa punya anak? Iya. Ini kalau yang jadi istrinya nanti ya suatu ketika ya enak nih, udah naik mobil, udah penghasilan segitu ya kan? Kira-kira Ada sama sekali Pak. tidak ada salah. Bisa kan? Saya punya sama pengusaha, butuh anak muda nih. Beneran nih serius? Iya. Tadi malam saya di WA, gajinya sekitar 7,5 juta. Mau nggak? Ya nggak mau Pak. Beli kamar orang kalau saya. Oke, silakan dulu ya. Dari Mbak siapa tadi? Dika. Iya. Mbak Dika. Siapa Mbak Dika?
Baik, saya jawab ya. Kenapa sih saya itu selalu konsisten di usaha ini? Mungkin jawabannya beda sama yang lain. Kalau saya itu terpaksa, Mbak. Kenapa terpaksa? Memang saya menjalankan usaha di sini terpaksa karena memang orang tua saya waktu dulu banyak hutang. Dimana saya sebagai anak, saya pun kuliah itu memang selalu mendapatkan beasiswa dari saya sekolah dini. Karena memang orang tua saya tidak bisa membiayai saya. Dan alhamdulillah ketika saya kuliah, saya tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya karena mereka masih memikirkan untuk hari ini, tidak memikirkan untuk ke depan. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak tega sama orang tua saya. Waktu itu saya ada peristiwa yang sangat luar biasa, titik terendah dalam kehidupan saya di usia saya 20 tahun. Saya menyaksikan orang tua saya didatangi sama bosnya itu ke rumah. Tujuannya apa? Untuk memecat ayah saya. Di situ saya nangis sebagai seorang anak, betul apa enggak? Karena ayah saya bertanya, terus ini gimana nanti ke depan? Bagaimana untuk makan sehari-hari? Saya bilang, saya pasti bisa untuk mewujudkan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan alhamdulillah di usia 20 tahun waktu itu saya menemukan komunitas anti riba ini. Ya mungkin itu jawaban dari doa-doa saya selama ini karena saya kepengen sukses. Saya kepengen bisa beli mobil. Tapi kalau saya dulu impian saya memang kepengen jadi PNS. Kalaupun saya bisa jadi PNS dengan gajian mungkin hanya 5 juta, betul ya? Atau sampai 7 juta, kepengen beli mobil apa tadi? Alphard. Itu butuh berapa puluh tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Di situ saya berpikir logika gitu loh. Kalau saya bekerja seperti itu ya memang kuliah kerja seperti itu, tapi lama untuk mewujudkan impian kita. Alhamdulillah saya ketemu dengan usaha ini, saya jalankan dengan konsisten karena memang terpaksa. Hanya di usaha inilah yang memang hasilnya pasti dan jelas, bonusnya sangat besar dan waktu itu saya melihat bukti nyata orang-orang yang sudah sukses dari kalangan bawah. Kalangan bawah. Dan alhamdulillah saya jalankan usaha ini dengan segala keterbatasan saya. Saya kuliah jurusan pendidikan, yang mana saya tidak pernah mengikuti bisnis ini karena terpaksa. Dan terpaksa 2 bulan itu Bu ya, ada bener sama Pak Didik dibantu beliau. Karena saya dibimbing, saya bisa mendapatkan motor cash pertama saya itu 20 juta waktu itu. Dan alhamdulillah, karena di sini dibimbing, diarahkan mentor, makanya saya selalu konsisten. Ada orang yang membimbing saya. Kalau saya kerja di luar mungkin gak akan ada orang yang mau membimbing saya. Betul apa enggak? Kita kerja ikut orang, pernah dibimbing, gak akan pernah. Tapi di sini saya disupport, dimentori. Mentor-mentor saya peduli terhadap kehidupan saya. Alhamdulillah waktu itu 6 bulan dibantu Bu Nur sama Pak Didik, saya bisa mewujudkan mobil cash pertama saya senilai 150 juta. Ada kayak lembarnya. Ini pertama saya dulu. Saya memang selalu konsisten karena saya yakin kalau konsisten kita pasti akan sukses. Tapi kalau kerjanya asal-asalan, tidak kerja kesana kesini selamanya gak akan sukses. Dan saya selalu mempertaruhkan. Waktu itu saya pertama diejek sama orang tua saya. Saya diejek sama teman-teman saya, tapi tidak saya gubres gitu. Karena yang menentukan sukses saya, bukan mereka. Ketika saya disupport sama orang-orang komunitas anti riba, di situ saya bangkit. Ini loh, orang yang betul peduli terhadap kita, bukan teman-teman saya yang di luaran. Dan alhamdulillah dimentori Bu Nur, Pak Didi selama 2 tahun 5 bulan ini loh Pak, Bu. Salah kakak semuanya ya. Saya bisa mendapatkan bonus itu kurang lebih 1,7 miliar. Dan alhamdulillah 4 bulan yang lalu saya bisa membeli Pajero cash seharga 450 juta. Dan alhamdulillah semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dibimbing mentor-mentor semua yang ada di sini, Bu Enda, Pak Enggar. Insya Allah bulan ini 21 Februari saya bisa berangkat umroh. Itu yang saya dulu. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya 3 bulan lagi Pajero saya mudah-mudahan bisa tembus yang kedua. Dan sekarang ini saya lagi proses pembangunan rumah impian saya karena saya sudah bisa beli tanah yang insya Allah akhir tahun nanti akan saya wujudkan rumah 2 lantai modern klasik. Terima kasih banyak untuk menonton.
Jadi di sini kuncinya kita memang harus konsisten. Jangan khawatir. Di sini bukan bisnis 1, 2, 3 hari. Di sini ada keberlanjutannya. Kita nanti dibimbing, dibantu, dimentori. Orang yang mementori kalian semua, mereka adalah orang yang sangat tulus dan peduli terhadap kehidupan kita semua. Jadi untuk teman-teman nanti yang belum bergabung, usahakan segera bergabung. Nanti akan kita mentori bersama. Jadi kunci konsistennya nanti dengan bergabung dan pasti akan kita bimbing bersama-sama. Paham ya? Nah, mungkin ada pertanyaan dari Pak Enggar. Oke Mbak, selama menjalankan bisnis ini, selain dimentori sama Bu Nur Hayati ya, Iya. apa yang Mbak Novi lakukan di luar itu? Di luar itu. Apakah ada halangan, hambatan, rintangan atau mulus, tahu-tahu tembus Pajero gitu? Yang namanya hidup kan tidak ada yang mulus ya. Tapi impian saya lebih besar dari masalah saya. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu nggak akan bisa kita menangkan. Waktu saya dibimbing, terus terang saya juga pernah mengalami kejadian yang boleh diceritakan ya Pak ya. Saya sempat kecelakaan. Memang betul katanya Mas Alvin. Di sini yang terpenting adalah ridho dan doa orang tua. Ketika saya menjadi mitra, terus terang saya tidak punya uang sama sekali. Saya menentang orang tua saya, wes lah kuliah aja, sekolah aja sejenak kan gitu. Tapi saya tidak berpikir untuk hari itu. Saya berpikir untuk ke depan. Yang mana orang tua saya ingin saya itu sukses. Tapi kalau saya kerja ikut orang, gaji UMR selamanya saya nggak akan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya waktu itu pernah kecelakaan sampai divonis meninggal dunia. Ya, ada bukti nyatanya itu Pak Didi sama Bu Nur. Tapi mungkin itulah bagian dari yang namanya proses. Saya tidak pernah berpikir negatif dari dulu. Yang namanya hidup pasti perjalanan. Dan alhamdulillah ketika saya bangkit lagi, orang tua itu saya ajak ke pertemuan seperti ini. Akhirnya mereka menyetujui, menyupport. Karena didoakan orang tua, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Ya pasti ada hambatan, tapi jangan khawatir. Nanti kita akan dibimbing, diarahkan. Jangan pernah takut gitu. Kira-kira adik-adik semua takut di sini untuk sukses? Takut enggak? Siap untuk sukses apa enggak? Siap apa enggak? Kira-kira siap enggak nanti ada ujian apapun untuk dilewati? Beneran? Nanti ditolak pacarnya nangis gitu ya. Jadi di sini nanti dibimbing, dimentori, diarahkan, dibantu kendala apapun nanti dikonsultasikan. Insya Allah pasti semua ada jalannya. Yang penting impiannya harus kuat. Jangan impian hanya ini itu nggak ada kedepannya. Di sini bisnis jangka panjang. Nanti akan ada bonus harian ya kan, mingguan dan juga bulanan untuk kedepannya. Dan bonus di sini, bonus saya itu setiap hari itu meningkat loh. Bukan malah semakin turun. Kalau MR kan stagnan. Kalau di sini nanti semakin banyak. Mereka siap sukses? Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Sudah? terima kasih tepuk tangan buat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Marianto Degi Henduan, biasa dipanggil Iya Layak. Latar belakang saya seorang bangsawan. Apa itu bangsawan? Ada yang tahu bangsawan apa? Iya betul. Tadi Pak Iker sudah bilang, saya latar belakang saya seorang karyawan perbankan syariah teman-teman. Dan dulu saya sempat tidak suka dengan bisnis ini dan sempat menolak bisnis ini karena saya menyampaikan sebuah informasi. Jadi teman-teman semuanya yang ada di ruangan ini jangan pernah teman-teman semuanya menyepelekan informasi. Dan tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Dika ya, apa sih halangan dalam menjalankan bisnis di Sahabat Karib dan juga cara bangkitnya ya. Nah, cara bangkitnya yang jelas karena latar belakang saya seorang karyawan, tidak dipungkiri kendalanya itu di waktu teman-teman. Tapi waktu tersebut tidak akan menjadi halangan buat saya untuk menjadi sukses. Saya seorang karyawan bekerja dari Senin sampai Jumat dan saya jalankan bisnis ini di sela-sela waktu kesibukan saya teman-teman. Saya bekerja Senin sampai Jumat, saya jalankan bisnis di hari Sabtu dan Minggu dan di luar jam kerja saya. Dan alhamdulillah teman-teman, halangan tersebut bisa saya lalui semuanya.
Alhamdulillah saya 1 tahun berproses di Sahabat Karib ini, saya dibimbing, dimentori dari jauh teman-teman. Kebetulan asal saya dari Solo dan mentor saya dari Surabaya. Saya dimentori dari jarak jauh teman-teman. Di sini saya 1 tahun berproses, alhamdulillah saya bisa membeli mobil Innova Reborn yang sudah disampaikan oleh Pak Enggar Adi. Mobilnya di bawah. Mobilnya ada di bawah ya. Ada di bawah, nanti bisa dilihat teman-teman. Dan apa tadi Pak? Cara bangkitnya, oke, cara bangkitnya dalam menjalankan bisnis ini, kalau saya pribadi sih cara bangkitnya itu saya kembali fokus ke impian teman-teman. Dan yang namanya bisnis itu pasti semuanya ada penolakan, bisnis apapun itu ya, bisnis apapun itu pasti ada penolakan, dan yang namanya penolakan itu merupakan sebuah proses dari closing teman-teman. Dan penolakan tersebut kita lalui, kita nikmatin aja, kita fokus pada impian kita. Teman-teman semuanya pengen fokus impiannya apa? Impiannya pengen punya mobil, tadi udah disampaikan ya. Impiannya pengen punya tanah, sudah disampaikan juga. Nah, kita fokus aja sama impiannya, kita nikmatin prosesnya, dan yang jelas kita harus mendekat ke mentor, mendekat ke teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Dimana kita ketika kita aktif dengan mentor, pasti mentor akan bimbing kita, akan ajarin kita. Tapi kalau kita tidak aktif, kita tidak mendekat kepada mentor, ya gimana kita mau Jadi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya lah. orang kaya pastinya Pak. Nah, kapan riset? Tidak harus besok Senin. Tidak harus. Kapan kira-kira? Oke, ini Pak Enggar, saya mau riset saat saya dapat luxury pertama misalkan ya. Nah, kira-kira kapan mau riset? Oke, kalau ini pertanyaan ekstrim banget ya. Tapi kalau saya Kita tidak ada rekayasa ya. Iya, ada. Tapi kalau mindset saya gini Pak. Jadi saya seorang karyawan dan di sini saya tidak jalankan bisnis. Kenapa saya harus mempunyai 2 penghasilan? Karena saya kalau hanya mengandalkan 1 penghasilan saja, saya nggak akan pernah tahu perusahaan saya sampai kapan berdiri. Dan ketika perusahaan yang saya kerja saat ini bangkrut atau tidak sudah bisa menghasilkan, itu saya masih punya penghasilan yang lainnya. Dan saat ini saya usianya masih usia produktif ya Pak ya, dan masih bisa bekerja. Dan saat saya masih mempunyai usia produktif ini, saya membangun fondasi bisnis saya, dimana nanti ketika saya sudah pensiun di masa tua saya nanti, saya sudah memiliki passive income yang sudah tinggal saya nikmati Pak. Oke, saya lupa pertanyaannya Mas. Iya, saya sudah melalui proses P17. Kalau Mas Ian kan masih menikmati P17 ya. Kalau saya kan udah lulus ya. Ini pertanyaannya Bapak Ibu